Selalu ada maksud positif di balik setiap perilaku, bahkan meskipun perilaku itu terkesan sangat negatif sekalipun. Hal ini yang hendaknya mengajak kita untuk jangan pernah membenci seseorang, tapi bencilah perilakunya. Seperti apa lebih jelasnya? Simak uraiannya di Life Restoration serial video kali ini. Halo para sahabat sekalian dimanapun Anda berada, kembali berjumpa seperti biasa di Live Restoration serial video di akhir minggu kali ini, seperti biasa juga bersama saya Algus Kanalendra. Melihat judul dari episode kali ini, Anda tentu sudah bisa menebak dan mengira-ngira kemana arah dari bahasan episode kali ini akan saya tuju. Yes, kita akan membicarakan sisi lain dari sebuah kebencian. Dulu di salah satu episode terdahulu saya pernah mengunggah satu konten yang kurang lebih menekankan bahayanya kebencian atau bahayanya membenci. Karena ia melambangkan keberadaan sebuah monster dalam diri kita yang kita tujukan untuk mematikan orang lain di luar sana, tetapi yang terjadi monster itu malah memakan diri kita dari dalam. Episode kali ini akan sedikit berbeda, justru saya ingin mengajak Anda untuk melihat sisi lain dari sebuah kebencian yang berakar dari sebuah rasa tidak suka, namun lebih tepatnya kita akan meninjau sisi positifnya. Sambil menyimak isi bahasan kita di episode kali ini, pastikan Anda juga sudah menyempatkan diri untuk subscribe YouTube channel ini, Algus Kanalendra. Kalau Anda belum subscribe, sambil juga mengaktifkan lonceng notifikasi. Mari menjadi salah satu dari mereka yang update dan pertama kali mendapatkan informasi setiap kali saya mengunggah berbagai pembaharuan di YouTube channel ini. Yes, sebagaimana saya katakan di awal video kali ini, bencilah perilakunya, bukan benci orangnya. Mendengar kalimat ini saja, bukankah seolah-olah kalimat ini mengajak kita untuk setuju untuk membenci? Padahal bukankah kebencian ini merupakan salah satu dari hal yang berdampak negatif pada diri kita? Tenang dulu, bahasan di episode kali ini akan mengajak kita untuk bisa melihat dua sisi dari sebuah persoalan agar tidak terjebak pada penghakiman yang membuat kita merasa paling benar adanya. Mari memulainya dengan membahas terlebih dahulu bahwa tidak ada yang salah dengan kebencian. Kebencian berakar dari rasa tidak suka. Sebagai manusia, tentu akan ada saja hal-hal yang tidak kita sukai, betul? Kebencian adalah tahap di mana hal yang tidak kita sukai itu sudah kita rasakan berdampak secara pribadi dan mulai menguasai diri kita secara berlebih. Meski terdengar negatif sekalipun, tapi hal ini menandakan bahwa sebagai manusia kita punya prinsip dan kita tahu prinsip itu sedang terlanggar, sehingga muncullah rasa tidak suka darinya. Maka itu tidak ada yang salah dengan kebencian. Yang kita bicarakan di sini bukan soal benar salahnya, tapi bermanfaat atau tidaknya, atau yang lebih ekstrim merugikan atau tidaknya. Kebencian bisa merugikan kalau ia ternyata mengendalikan atau menguasai diri kita secara berlebih. Dan yang kedua, kebencian ini ternyata tertuju pada sosok spesifik. Ketika kebencian ini tertuju pada sosok spesifik, maka saat itulah saya seringkali mengatakan kebencian ini mulai menjadi kebencian yang tidak sehat. Adakah kebencian yang sehat? Ada, yaitu kebencian yang sebetulnya kita membenci perilakunya, bukan orangnya. Hal ini mengajak kita untuk kembali mencermati kalimat yang saya katakan di awal video kali ini, yaitu selalu ada maksud positif di balik setiap perilaku. Perilakunya bisa saja negatif, tapi jangan salah, maksud dari perilaku itu di level yang lebih tinggi pastilah positif. Sebut saja orang yang mencuri misalnya. Memang perilaku mereka berdampak negatif dan merugikan sesama. Tapi kalau kita tanya apa tujuan mereka mencuri, apa maksud dari mereka mencuri, sangat mungkin jawabannya adalah untuk bertahan hidup atau untuk membeli barang yang mereka inginkan atau untuk mendapatkan sesuatu yang mereka ingin miliki. Perhatikan, maksud dari yang mereka lakukan sebetulnya bernada positif bukan? Perilakunya atau cara mereka menunaikan maksud itu yang ternyata salah atau merugikan. Hal ini mengajak kita untuk menyadari bahwa manusia bukanlah perilakunya. Apa yang dilakukan seseorang tidak selalu melambangkan orang itu dalam wujud aslinya. Ketika kita membenci sesosok orang secara spesifik, secara tidak langsung, hal ini menimbulkan beban pada energi psikis kita yang menjadikan kita menyimpan sebuah gejolak emosi tersendiri pada orang tersebut. Hal inilah yang kemudian akan berdampak destruktif. Ketika kita membenci sosoknya, maka ada nuansa personal di dalam kebencian itu, yang menjadikan kebencian itu pun berdampak secara personal bagi diri kita.
Ketika kita membenci perilakunya, maka hal itu berhubungan dengan nilai-nilai moral yang kita anut, di mana nilai-nilai moral ini akan berhubungan juga dengan prinsip kehidupan bermasyarakat. Sehingga ketika kita membenci perilaku seseorang, kita membenci perilaku itu karena itu berlawanan dengan nilai-nilai moral yang kita yakini di lingkungan di mana kita tinggal. Dengan kata lain, itu bukan menjadi sebuah kebencian yang bersifat personal. Karena ia bukan bersifat personal, maka dampaknya pun tidak bersifat personal. Ia tidak membebani kita secara berlebih. Ia bahkan menjadi PR, menjadi sebuah wacana untuk kita berbenah untuk bisa meningkatkan kehidupan bermasyarakat dengan lebih baik jadinya. Maka kesimpulan akhir dari video kali ini, bolehkah kita membenci? Boleh, tapi bencilah perilakunya, karena itu berlawanan dengan nilai-nilai moral yang kita yakini. Jangan membenci orangnya. Jangan jadikan kebencian itu bersifat personal. Terdengar cukup filosofis? Mungkin saja. Tapi percayalah, pemahaman ini akan mengajak kita untuk bisa lebih bijak mencermati kejadian yang kita alami bersama seseorang yang kita anggap tidak sejalan dengan nilai yang kita yakini. Menjadikan kita lebih bijak untuk bisa mengendalikan arah pikiran kita untuk tidak terbawa begitu saja pada kebencian yang bersifat personal, tetapi pada perilaku yang kita anggap berlawanan dengan nilai moral yang kita yakini. Sekian perjumpaan kita di episode singkat di Life Restoration serial video kali ini. Like video ini kalau Anda merasa mendapatkan manfaat darinya. Tidak lupa pastikan juga Anda sudah subscribe YouTube channel ini Agus Kanalendra kalau Anda belum subscribe, dan pastikan Anda juga sudah mengaktifkan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di bahasan lainnya di episode berikutnya. Salam sehat, berkah berlimpah, damai dan berbahagia selalu dimanapun Anda berada bersama mereka yang Anda kasihi.